kaya ya jangan jangan di ini. Enggak ini ya, Iya. tidak menerima sebagai Kalau kata Amil jangan mustahik zakat ya. Iya, jangan disantunin, dinikahi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Salam. Kali ini kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol rileks bersama para tokoh di Teluk Naga. Di sini ada seorang akademisi, ada aktivis yang sehariannya menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Ada Bang Haji Ahmad Humaydi. Kalau saya manggilnya Bang Haji Mehmet. Malam Bang. Malam. Di sini juga hadir tokoh agama, Ketua UPZ Basnas Kecamatan Teluk Naga, Bang Baihaqi. Kita mulai aja Bang, kita ngobrol-ngobrol santai aja, ngobrol-ngobrol rileks aja nih Bang ya. Bang, saya ke Bang Baihaqi dulu deh. Menjelang pertengahan Ramadan ini kan sudah mulai banyak nih masyarakat kita nih kaitan dengan zakat, infak, sodako, dan yang lain-lainnya kalau menurut tuntunan agama kita ya. Persiapan abang sendiri menjelang pertengahan Ramadan ini terkait dengan pengumpulan zakat di Kecamatan Teluk Naga seperti apa Bang? Ya, makasih Bang Prayogo. Saya biar akrab sebut Bang Koplak ya. UPZ Basnas Kecamatan Teluk Naga ini secara normatif dibentuk sebagai unit pengumpul zakat. Itu di SK-kan oleh Basnas Kabupaten Tangerang. Nah, adapun fungsinya itu mengumpulkan, kemudian mengelola dan mendistribusikan zakat dari masyarakat. Secara legal, satu-satunya lembaga legal di Indonesia yang boleh mengumpulkan dan mendistribusikan zakat adalah Basnas. Nah, bagaimana lembaga-lembaga lain kayak masjid? Ya. Kalau guru ngaji dalam kapasitas mustahik, maka dia boleh menerima zakat, gitu. Tapi kalau orang per orang atau lembaga atau yayasan yang melakukan pungutan, maka dia harus mendapat legalisasi dari Basnas. Karena ini akan berkaitan dengan persyaratan seorang amilin. Karena amilin juga nanti dapat haknya di situ. Kalau sejauh ini Bang, maaf saya potong. Sejauh ini kan ada juga penyelenggara-penyelenggara seperti di masjid, Iya. di musola, di majelis taklim, itu kan mengumpulkan zakat juga Bang ya, mengumpulkan zakat juga. Terus kemudian ada semacam koordinasi atau bersinergi nggak dengan UPZ? Iya. Sementara yang lalu-lalu sih belum, tapi mestinya terkoordinasikan itu, sehingga harapan kita misalnya mustahik zakat di Kecamatan Teluk Naga dari 8 unsur itu ada datanya. Sementara ini kan masih acak-acakan nih Haji. Misalnya masjid ini punya data fakir miskin sekian, di yayasan ini data fakir miskin sekian, di sana sekian. Sehingga bisa jadi ada tumpang tindih penerima zakat. Tapi kalau datanya itu terkumpulkan di Basnas, maka kita bisa memperkirakan, potensi zakat di Teluk Naga sekian. Tahun lalu saya ngitung itu potensi zakat di Kecamatan Teluk Naga mencapai 4 miliar lebih. Potensi 4 miliar lebih, luar biasa ya Bang. 4 miliar lebih. Teluk Naga aja. Teluk Naga aja. Nah, sementara mustahiknya penerima zakatnya itu kan nggak nyampe 3%. Kalau gitu. hitungan angka ini ya, Bang, hitungan angka dirupiahkan berapa Bang kalau 3% itu dari berarti sekitar 120 jutaan. 120 jutaan yang 120 diterima jutaan. sama mustahik zakat yang ada di Teluk Naga ya. Nah, besok tanggal 18 April kita mau distribusikan. Itu lebih kurang 162 juta. 162 juta dari Basnas. Ini sumbernya dari mana? Dari zakat yang disetorkan ke kita. Dari infak, dari sodakoh yang disetorkan ke kita.
ada dari zakat profesi pegawai kecamatan, ada dari teman-teman yang mau zakat mal dan segala macam. Itu semua dikumpulkan, kita store ke kabupaten, dikumpulkan semuanya, dibagi lagi, dikembalikan ke masing-masing wilayah, kita distribusikan lagi. Siapa aja besok tanggal 18 fakir miskin tuh 50. Kita ada beasiswa SD, MI, SMP, MTS dan SMA atau aliyah. Ada guru ngaji, ada guru agama beda ini yang punya PAUD dan segala macam. Oh, guru agama. Terus ada juga Marabot masjid yang biasa bersih-bersih, ngebantu itu rapi-rapi di masjid musola itu ya, Bang. Betul, itu kita salurkan juga ke mereka. Kemudian ada juga masjid yang sedang ngebangun. Gitu. Kalau masjid yang sedang ngebangun itu ada 3 masjid, masing-masing 7.500.000. Nah, untuk berikutnya ada juga yang kita berupa bedah rumah yang tidak layak huni itu ya tidak layak huni, itu kita bedah dari zakat infak sodako yang dikumpulkan lewat Basnas. Makanya saya berharap semua elemen masyarakat di Teluk Naga khususnya, ayo bareng-bareng, mumpung UPZ Basnas ini diisi oleh tenaga-tenaga muda, para mahasiswa yang semangat bekerja dan mengabdi, ayo kita bareng-bareng bersinergi seperti itu. Harapan kita gitu. Kan Bang, ini ya Bang, sementara ini kan masyarakat nih banyak yang kurang mengerti apa sih itu Basnas, terus kemudian fungsinya sebagai apa, terus kantornya di mana. Ketika masyarakat ingin memberikan satu zakatnya gitu, satu kewajibannya, baik itu zakat mal, zakat fitrah, zakat profesi, ini masyarakat nggak ada yang tahu nih Bang. Ya, kemana Bang masyarakat kita harus datangnya? Kantor kita sekarang di ex kantor kecamatan, bekas kantor kecamatan Teluk Naga. Di situ ada kantor bersama keagamaan. Luar biasa. Di situ udah rapi, insya Allah. Di situ ada petugas yang jaga tiap hari dari mahasiswa dan siap menerima dan mendistribusikan zakat dari para muzaki di kecamatan Teluk Naga ini. Posisinya pas depan Masjid Agung Al Marwah. Luar biasa. Kalau dari pandangan Bang Haji nih sebagai akademisi juga sebagai tokoh masyarakat Kecamatan Teluk Naga, tadi Ketua UPZ sudah menyampaikan bahwa mencapai 4 miliar potensi zakat yang ada di Kecamatan Teluk Naga. Nah, ini juga kan harus dibukakan ruang untuk masyarakat ketika nanti ada kembaliannya, termasuk potensi-potensi itu sendiri Bang Haji. Nah, kalau dari pandangan Bang Haji harus seperti apa nih agar potensi itu bisa masuk yang 4 miliar? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layogo dan Ustadz Baihaqi yang kami hormati. Ya, memang sebuah keharusan ya ketika memang bicara zakat itu, bahwa kita memang menjadi kewajiban kita bersama yang namanya zakat itu. Artinya keterlibatan masyarakat secara penuh terhadap zakat, karena memang zakat ini kan pelimpahannya adalah untuk seluruh masyarakat. Nah, memang yang kita kenal bahwa orang selalu berpikirnya yang namanya zakat itu setahun sekali. Zakat fitrah aja ya. Kita kan tahunya zakat itu kan setahun sekali. Zakat fitrah. Padahal yang namanya Basnas itu kan Badan Amal Badan Amil Zakat Infak dan Sodako. Artinya ini bukan hanya dilakukan rutinitas yang tahunan, tetapi juga bisa dijadikan rutinitas yang harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan. Walaupun memang momentum pendistribusiannya lebih banyaknya di Ramadan. Karena memang Ramadan ini adalah bulan berkah, jadi pelibatan masyarakat secara keseluruhan di dalam kegiatan Ramadan, salah satunya zakat ini menjadi penting untuk direalisasikan buat masyarakat. Ya, kita tahu bahwa memang zakat ini selalu menjadi sumber yang bagus ya, terutama untuk kepentingan negara. Ya, Rasul saja
di zaman Rasulullah saja itu yang namanya zakat itu bisa menghidupkan Betul. Banyak menghidupkan masyarakat, banyak ya. masyarakat gitu. Artinya dari zakat ini bisa mendistribusikan, kalau tadi Pak Ustadz Baihaqi bilang dari Ketua Basnas bahwa ini untuk kepentingan beasiswa, untuk kepentingan bedah rumah, untuk kepentingan Guru ngaji. guru-guru ngaji, merbot masjid dan lain sebagainya. Ini kan menurut saya bagus ya untuk direalisasikan semaksimal mungkin. Nah, adapun bagaimana kemudian kita mencoba untuk menggali potensi-potensi lain. Memang yang namanya lembaga terkadang, yang namanya lembaga negara itu, lembaga pemerintah itu terkadang memang diikat oleh aturan ya, diikat Betul, oleh betul, aturan. Nah, terkadang kita nggak bisa lepas tuh dari aturan-aturan itu. Saya yakin Ustadz Baihaqi ini punya inovasi bagaimana melakukan upaya-upaya agar Basnas ini bisa menggali potensi-potensi besar di luar dari itu. Nah, ketika ada aturan itu maka terbatasi oleh aturan-aturan tersebut. Tapi saya yakin bahwa di satu sisi kita memang mesti ngikutin aturan tersebut, tapi juga di satu sisi bahwa kita juga butuh inovasi-inovasi lain yang memang itu bisa menggali potensi-potensi supaya pendapatan dari Basnas yang selama ini terdistribusi ke Kecamatan Teluk Naga 160 juta mungkin kedepannya bisa lebih dari itu dan bisa lebih meningkat. Nah, oleh karena itu saya sih berharapnya memang potensi-potensi lain, karena tadi Pak Ustadz Baihaqi bilang bahwa ini diisi oleh anak muda, diisi oleh aktivis ya, Karang Taruna, KNPI dan lain sebagainya untuk mengisi hal tersebut. Bagaimana caranya ya memang mesti harus saling memadukan ya, mengharmonisasikan antara seluruh komponen masyarakat tersebut, baik aparatur pemerintah ya, anak muda dan lain sebagainya, untuk bisa sama-sama merealisasikan kepentingan Basnas ini menjadi kepentingan secara keseluruhan. Betul. Kalau itu dipadu, jadi tidak lagi sendiri-sendiri gitu ya, tidak lagi sendiri-sendiri. Amil, contoh ya, Amil melakukannya sendiri, desa melakukan sendiri, kemudian masjid melakukan sendiri. Ya nggak ada masalah sih sebenarnya, nggak ada masalah. Justru malah meringankan, tetapi akan lebih enak gitu ya, akan lebih bisa terfasilitasi dengan baik kalau memang itu direalisasikan melalui Basnas. Artinya memang seperti itu. disentralisasi ya, disentralisasi ke UPZ Basnas Kecamatan Teluk Naga. Ya. Namun hal yang terjadi, budaya yang ada di masyarakat kita Kecamatan Teluk Naga ini memang banyak pengumpul zakat nih, Bang Bay, pengumpul zakat seperti guru ngaji, terus kemudian tadi ya seperti apa yang Bang Haji Mehmet bilang, ada masjid, DKM masjid, ada musola dan sebagainya, sehingga ini tercecer hingga akhirnya potensi yang sudah dihitung oleh Ketua Basnas itu mencapai 4 miliar. Ini kalau sudah tercecer ini akan sulit nih. Iya, betul. Ya, akan sulit, sehingga capaian-capaian itu tidak mencapai target apa yang diinginkan dengan apa yang diharapkan oleh Basnas itu sendiri. Nah, Bang Bay, gimana Bang Bay ini menyikapi persoalan ini? Iya, kita nggak bisa melakukan perubahan secara radikal karena selama ini kan orang menganggap Basnas yang tadi Pak Haji Mehmet bilang rutinitas tahunan aja gitu. Nah, untuk merubah itu kan nggak bisa radikal juga. Untuk tahap awal saya mencoba mengkomunikasikan ini dengan DMI, Dewan Masjid Indonesia. Minimnya adalah yang pertama, di setiap masjid itu harus kita harapkan selain logo masjid ada logo Basnas. Ada logo Basnas yang dilampirkan ya. Yang kedua, mereka melaporkan ke kita. Mereka nggak harus kirim berupa berasnya atau zakatnya, cukup laporan aja. Dari laporan itu, laporan penerimaan dan pendistribusian, termasuk yang menerimanya siapa aja nih, fakir miskinnya si A, si B, si C. Nanti kan kita ada database. Dari database itu nanti kita bisa ngelihat apakah mustahik itu dapat double atau enggak. Gitu yang kita khawatirkan terjadi, tidak merata pendistribusiannya karena banyak kelompok yang melakukan pendistribusian akhirnya nggak rata.
Nah, yang kedua, untuk guru-guru ngaji, para asatid yang dalam kapasitas penerima zakat, itu ya, dalam kapasitas penerima zakat kita nggak masalah. Itu kalau dalam kapasitas orang menitipkan, kan di kita kan rata-rata nitip bayar zakatnya ke ustadz tempat dia ngaji nih. Iya. Itu ya, mudah-mudahan kita berbaik sangka bahwa semuanya itu mudah-mudahan amanah. Kalau berbicara legal, setiap di Indonesia ini undang-undang zakat, setiap orang yang memungut, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat itu harus dapat SK Dari Umal. Umal Dari Umal. itu pemerintah dalam hal ini. pemerintah. Nah, misalnya kita itu ada kelompok yang di SK-kan oleh Pak Camat untuk memungut zakat di masyarakat, yang disebutnya amilin atau amil-amil di bawah itu. Mereka mengumpulkan zakat, kemudian habis dikumpulkan didistribusikan lagi. Habis didistribusikan, oh ada sisa nih setelah fakir miskin dan amilin, disetorkanlah ke kita. Nah, kita berharap sebetulnya semuanya begitu. Kalau ada lebih, nanti di momen akhir Ramadan, mana masjid yang kekurangan, masyarakat yang kekurangan sebelah mana nih, gitu, kita kirim lagi ke mereka lagi. Kalau perlu zakat fitrah mah habis saat itu juga, kita pengen gitu. Cuman kendalanya yang harus kita segera tuntaskan adalah database. Sebetulnya fakir miskin di kita ada berapa orang, itu dulu. Nah, itu akan ada database-nya apabila satu kasih pemberdayaan kecamatan atau kependudukan di kabupaten, kan ada database penerima BLT segala macam tuh ya, kelompok miskin. Nah, itu harus kita ditembuskan juga data itu. Kita minta juga data itu. Masjid-masjid menyalurkan ke fakir miskin, kita minta datanya. Data itu kita kumpulkan dulu. Habis dikumpulkan, maka kita akan ketemu kesepakatan angka, oh satu fakir miskin itu sesuai dengan potensi zakat di kecamatan kita. Misalnya kelayakannya nerima misalnya 5 kg 5 kilogram atau 10 beras. kg. Nah, itu kan sesuai dengan data dan sesuai dengan potensinya. Dan itu merata, karena ada kasus di satu wilayah cuma menerima 3,5 kilo, satu paketan zakat. paket zakat. Ya 3 kilo atau 3,5 liter. Nah, nanti yang kelompok lain itu lebih di wilayah yang lain. Ini kan nggak merata jadinya. Kita pengennya itu merata semua sesuai dengan potensi zakat yang ada di kita. Bang, Mm-mm. tadi kan nih ada orang yang punya hak menerima zakat itu sendiri, seperti fakir miskin, ya. Nah, di sini kan kita agak sedikit sulit menyimpulkan fakir miskin nih, karena memang apa sih yang masuk kategori miskin itu gitu kan? Mm-mm. Agak kesulitan mendefinisikan miskin ini. Terus kemudian pemerintah mungkin di bawah ada kepala desa dan perangkat desa yang melakukan pendataan masyarakat miskin. Nah, kebanyakan di masyarakat itu janda, anak yatim yang memang masuk hanya kategori miskin. Bagaimana Bang tanggapan Abang sendiri? Iya, kalau zakat itu untuk fakir miskin, bukan yatim. Itu perlu diingat-ingat tuh di masyarakat kita. Tuh bayar zakat ke dia anak yatim. Ya. Itu nggak sah. Oh. Zakatnya nggak sah. Ya kan mustahiknya cuma fakir dan miskin gitu. Kalau janda Janda ya kalau dia fakir miskin ya iya. dapat ya. Jadi yang Dapat di haknya. standarnya itu bukan jandanya atau bukan yatim atau piatunya, tapi fakir dan miskinnya. Ya, ini kan Gitu. bicara zakat fitrahnya kan Bang Haji Iya. ya. Kalau Zakat- dia janda kaya ya jangan jangan di ini. Enggak ini ya, apa Iya. tidak menerima sebagai Kalau kata Amil jangan mustahik zakat ya. Iya, jangan disantunin, dinikahi begitu. Kalau kata Amil, janda yang kaya jangan disantunin, tapi dinikahin. dinikahin. Iya. Ya, Bang Haji. Ini kan luar biasa ya potensi zakatnya sampai 4 miliar di Kecamatan Teluk Naga aja. Ini kalau memang capaian-capaian itu tercapai 4 miliar terus kemudian dikumpulkan ke UVZ, kita setor lagi ke pemerintah ya melalui Basnas Ke Kabupaten. Basnas Kabupaten. Basnas Kabupaten. Terus kemudian ada pengembalian lagi. Ada. Ada pengembalian lagi. Iya. Yang pengembalian itu dibangun rumah tidak layak, Betul, huni, betul. terus juga insentif apa?
Guru ngaji. guru ngaji, insentif marbot dan yang lainnya tentunya yang Saya sih berkaitan dengan sedang keagamaan. mengusulkan pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan ekonomi umat itu apa, Bang? Iya, saya berharap ke depan Basnas itu punya lembaga khusus yang profesional, yang Kayak Baitul Mal gitu. kayak Baitul Mal gitu, karena ini akan berpengaruh kepada kemandirian masyarakat yang tadinya dia fakir miskin. Kalau dia menerima zakat dan dia dibantu secara perekonomiannya, nanti dia jadi muzaki, nanti dia jadi pemberi zakat. Memberi zakat. Gitu, harapan kita sih begitu. Tapi ini nanti kita perlu regulasi dan koordinasikan dengan Basnas Kabupaten Tangerang. Nah, selagi ada ketua Basnas nih Bang Haji. Bang Haji udah ngitung-ngitung belum berapa zakat yang baru keluarin nih? Zakat, Iya. zakat Oh, ini banyak. apa profesinya, zakat malnya. Ya, ya memang yang saya lihat gini ya, aturan itu terkadang membatasi gitu ya. Saya dulu awal-awal pernah kita ngobrol juga ya, Pak Ustadz Baihaqi ini yang berkaitan dengan apakah bisa yang namanya Basnas ini buat seperti Baitul Mal. Waktu itu saya dapat informasi ini harus dibagi habis ya. Dan nggak bisa ya buat Dari zakat Kalau fitrahnya. fitrah ya. ya Zakat kalau fitrah fitrah ya? kan harus dibagi habis gitu ya. Saya malah awalnya dulu itu mengusulkan bahwa kayak semacam Basnas ini punya lembaga otonomi sendiri di bawah Basnas itu untuk anggaran yang mungkin didistribusikan setahun sekali ini bisa dikelola dengan baik gitu ya, melalui pendekatan seperti simpan pinjam Simpan atau pinjam. gitu-gitulah ya seperti itu. Nah memang kan kondisi masyarakat kita ini kan terjebak oleh bank keliling dan lain sebagainya. Nah, itu yang Betul. kerap Nah, jadi masalah tuh. Nah, saya sih waktu itu pernah mengusulkan apakah ini bisa Basnas ini sebagai solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat kita gitu ya. Cuma memang harus ketat juga gitu ya pendistribusian atau pemberian simpan pinjam tersebut. Jadi bukan orang yang menerima atau orang yang mendapatkan fasilitas simpan pinjam ini orang yang nggak punya pekerjaan apa-apa. Nah, sekarang ini kan bank keliling itu kan masuknya yang penting dia asal pinjem aja. Dia nggak lihat orang tersebut punya usaha apa. Syaratnya punya mudah usaha banget. Iya, pokoknya persyaratan mudah lah. Tapi bayarnya yang Iya. dipersulit begitu. Nah, kalau memang aturannya itu ada gitu ya, aturan hal tersebut ada, saya yakinlah Basnas bisa menjadi solusi berkaitan dengan perekonomian umat kalau memang peraturan itu ada gitu ya. Saya nggak tahu itu peraturan itu ada atau tidak. Artinya ya kalau toh memang Basnas itu menjadi bagian dari solusi buat masyarakat di bawah seperti yang tadi saya ceritakan di awal itu, ini bisa menghidupkan ekonomi umat. Ya artinya bukan hanya umat Islam secara keseluruhan, tapi juga bisa non Muslim juga dan lain sebagainya. Karena kan kita jangan juga kemudian berpikirnya yang namanya Basnas ini konteksnya hanya Islam saja juga. Jangan juga mungkin ya kalau saya pendapat saya begitu. Harus menghargai kemajemukan Ya harus keberagaman. menghargai itu. Artinya kan banyak mungkin orang-orang non muslim yang punya kepercayaan sama dengan kita gitu, ketika dia bersedekah, ketika dia ada feedback buat dirinya gitu ya. Iya. Secara ini gitu. Artinya jangan mungkin ya menurut saya ini harapan saya juga Basnas bisa mensosialisasikan ke semua pihak gitu ya, bukan hanya muslim tetapi juga kepada yang non muslim, karena saya yakin yang non muslim itu malah bisa lebih percaya kepada kelembagaan negara yang mohon maaf ya dalam tanda petik ketimbang ke yang lain gitu. Nah oleh karena itu kalau Basnas bisa melakukan upaya tersebut ke yang non muslim ya, itu 4 miliar bisa lebih dari itu. Wah, luar Kedepannya biasa. 160 tahun ini 160 juta contoh. Kalau kita door to door ke yang non muslim contoh. Prayogo punya bos siapa gitu kan, nah ke Basnas aja deh kalau Infak sedekahnya. infak Infak sodakohnya sedekahnya. gitu kan, itu nggak bisa kita bisa lebih besar dari itu. Saya pikir itu yang
yang harapan kita ya, inovasi-inovasi itu jangan juga dibatasi. Orang mau sedekah itu jangan ada pembatasan itu. Walaupun memang sementara ini Basnas yang kita pahami itu adalah karena asumsi kita zakat aja gitu kan ya, zakat, tapi tidak lihat bahwa di situ ada nilai infak sodako yang memang semua masyarakat, mau dia Islam, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, bisa memberikan infak sodakohnya melalui Basnas. Luar Iya. biasa sekali. Saya obrolan. Bang Prayogo Ya. mau nambahin, ini salah satu potensi kita itu alhamdulillah Pak Camat dan jajarannya itu betul-betul mensupport. Ya. Setiap bulan itu ada zakat profesi dan infak sodako yang mereka berikan lewat kita, Lewat Basnas. lewat Basnas, sehingga secara akumulasi tahun lalu dengan tahun ini kita ada peningkatan. Tahun lalu kita distribusi hanya 150 juta, tapi tahun ini 162. Oh, ada peningkatan. Ada peningkatan. Kita peningkatan. mudah-mudahan tahun depan bisa 200 juta terus meningkat terus. Harapan kita gitu dengan keterlibatan lembaga lain, bukan hanya Kecamatan Lestap yang diusulkan sama Pak Haji Mehmet. Yang kedua, saya tertarik kepada satu kondisi masyarakat yang beliau sampaikan. Kalau bank keliling bisa memberikan pinjaman tanpa kajian, kalau bank biasa kan ada kajian kehati-hatian, Ya. gajinya ada berapa, syarat dan sebagainya. syarat. Nah, bank keliling itu mampu tembus ke masyarakat terbawah karena dia tanpa syarat, tinggal mulanginnya aja. Menekan pemulangannya Nah. kepada si peminjam itu, artinya masyarakat. Mungkin nanti kita coba kaji. Yang pertama, bagaimana caranya kita bisa meniru hal baik itu. Hal baiknya adalah udah jangan terlalu ribet persyaratannya, tapi kita harus siapkan juga SDM-nya. SDM kita harus protek juga bagaimana cara mereka mengembalikan tanpa tertekan. Tanpa tertekan. Gitu. Seperti Ya. itu, mudah-mudahan Ya. kita bisa Luar realisasikan. biasa obrolan kita pada malam hari ini, di malam yang ke-8 ya. 8. Malam ke-8 Ramadan, kita bahas tentang zakat yang sebentar lagi, kalau zakat fitrah ya, zakat fitrah sebentar lagi kita bayarkan sama-sama. Mudah-mudahan seperti apa yang tadi Bang Haji Mehmet sampaikan, bahwa UVZ ini bisa menjadi solusi perekonomian masyarakat atau solusi perekonomian umat. Saya kira itu. Ya. Terima kasih. Ya, terima Terima kasih kasih. Bang Bay, terima kasih juga Bang Haji terima kasih, Mehmet. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.